Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Ibu untuk melanjutkan materi kita yang minggu lalu yakni tentang medan magnetik ya. Siswa-siswi kelas 12 MIPA semoga selalu dalam keadaan sehat. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki ya. Untuk medan magnet pada pembahasan kali ini adalah medan magnet pada kawat melingkar berarus, di mana kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kebalikan dari permisalan yang kemarin, kalau yang pada kawat lurus berarus, ibu jari menunjukkan arah kuat arus sementara jari menunjukkan arah medan magnetik. Kalau pada kawat melingkar berarus, karena melingkar maka kuat arusnya ditunjukkan dengan keempat jari dan ibu jari menunjukkan arah medan magnetik ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Berikutnya, medan magnet pada solenoida. Solenoida merupakan lilitan kawat. Sebelum kita masuk kepada solenoida, di sini untuk kawat melingkar ya, kita gunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2A, di mana A ini merupakan jari-jari dari kawat yang melingkar tersebut. Jari-jari lingkaran kawat ya, A-nya ini. Untuk besarnya medan magnet pada solenoida ya, solenoida ini merupakan lilitan kawat ya, di mana bentuknya memanjang sehingga ada nanti medan magnet di tengah solenoida dan berbeda nilainya dengan medan magnet di ujung solenoida ya. Medan magnet yang berada di tengah solenoida ini lebih besar, 2 kali lebih besar daripada yang berada di ujung solenoida. Untuk medan magnet pada toroida, toroida sendiri merupakan lilitan kawat melingkar. Untuk medan magnetnya dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2Pi dikali A, di mana A ini merupakan jari-jari efektif. Jari-jari efektif ini merupakan rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar yang terdapat pada toroida. Sementara medan magnet pada titik pusat atau B0 sama dengan 0 nilainya. Ya, jari-jari efektif dihitung dari pusat hingga ke garis merah yang Ibu tunjukkan ini ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Karena di toroida ini terdapat ketebalan, jadi ada jari-jari dalam, ada juga jari-jari luar, sehingga besaran jari-jari efektif adalah rata-rata dari jari-jari dalam dan jari-jari luar ya. Kita tambah lalu dibagi 2. Berikutnya adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik. Gaya Lorentz ini adalah gaya yang terdapat pada daerah yang masih dipengaruhi oleh medan magnet ya. Besarnya gaya Lorentz dirumuskan dengan B dikali I dikali L dikali dengan sin theta. L-nya adalah panjang kawat, sementara theta ini merupakan sudut antara muatan dan medan magnet ya, pergerakan muatan dan medan magnet atau sudut antara medan magnet dan kuat arus. Untuk menentukan gaya Lorentz kita gunakan tangan kanan ya, kaidah tangan kanan dengan cara membuka telapak tangan di mana arah I ditunjukkan dengan ibu jari, lalu keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, dan juga telapak tangan tegak lurus dengan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ya, jadi kaidah tangan kanan ada beberapa macam ya. Yang kemarin kalian gunakan itu pada kawat lurus, lalu yang hari ini ada pada kawat melingkar, dan ini untuk gaya Lorentz adalah dengan telapak tangan yang terbuka. Gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus ini anak-anak memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah di sini kita lihat ada di gambar pertama ada 2 kawat sejajar dengan arah yang sama atau searah ya. Pada 2 kawat sejajar yang arah arusnya sama terjadi gaya tarik menarik. Untuk 2 kawat sejajar yang arusnya berlawanan arah maka terjadi gaya tolak menolak.
Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal pertama ya. Suatu toroida memiliki jari-jari dalam A sebesar 2 cm dan jari-jari luar B sebesar 7 cm jika jumlah lilitan pada toroida sebanyak 18 lilitan dan kuat arus yang mengaliri toroida sebesar 10 ampere, besarnya medan magnet pada toroida sebesar. Di sini diketahui jari-jari pertama adalah 3 cm. Nah, di sini ada salah ketik ya untuk di soalnya ya, harusnya R1 3 cm, pada soal 2 cm, salah ketik ya. Untuk R2 itu adalah 7 cm, maka kita bisa menentukan besarnya jari-jari efektif atau RF dengan cara merata-rata jari-jari dalam dan jari-jari luar. R1 ditambah dengan R2 lalu dibagi dengan 2. Ya, di sini nilai adalah 3 cm ditambah 7 cm dibagi 2. Atau sama dengan 10 cm dibagi 2 adalah 5 cm atau ditulis 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lilitan 18 lilitan dan I adalah 10 ampere. Kita gunakan rumus pada toroida ya, B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2Pi dikali R, di mana mu 0 adalah permeabilitas hampa dengan nilai 4Pi kali 10 pangkat min 7, I 10, dan N adalah 18 lilitan dibagi dengan 2Pi dikali R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Di sini kita lihat 4Pi dibagi dengan 2Pi adalah 2 dikali dengan 18 adalah 36 dikali dengan 10 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. 36 dibagi 5 adalah 7,2. 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 4 dalam satuan Tesla. Begitu anak-anak untuk soal pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, untuk soal contoh kedua. Suatu solenoida sepanjang 10 cm memiliki jumlah lilitan 100 lilitan dan kuat arus 10 ampere. Besarnya medan magnet pada tengah solenoida sebesar, kita gunakan rumus solenoida untuk pada bagian tengah ya. B di tengah adalah mu 0 dikali I dikali N dibagi L, di mana mu 0 adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7, I 10, N 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 pangkat min 1 untuk L-nya dalam satuan meter ya. Sehingga di sini dapat ditulis 4Pi dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 atau 4Pi dikali 10 pangkat min 3 Tesla. Untuk N 100 lilitan di sini Ibu tulis 10 pangkat 2 ya. Berikutnya untuk contoh soal ketiga. Sebuah kawat lurus panjangnya 20 cm dialiri arus listrik 4 ampere memotong medan magnet yang besarnya 100 Tesla secara tegak lurus. Gaya magnetik yang dihasilkan adalah, di sini yang ditanya adalah gaya Lorentz atau lambangnya adalah F. Diketahui L di sini 20 cm, kita ubah ke meter, I 4 ampere, lalu memotong medan magnet 100 Tesla itu B secara tegak lurus. Tegak lurus artinya sudut yang dibentuk dengan antara B dengan kawat itu adalah 90 derajat ya. Nah, di sini kita tuliskan ya, apa-apa yang diketahui ditanyakan dan juga proses penjawabnya ya. Solusinya adalah rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L. Sebenarnya masih ada lanjutannya itu dikali dengan sin sudut atau sin theta. Tapi karena di sini tetanya 90 derajat, di mana sin 90 derajat adalah berapa anak-anak? Sin 90 derajat? Iya betul. Sin 90 derajat nilainya adalah 1 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L 100 dikali 4 dikali dengan 20 kali 10 pangkat min 2 ya dalam satuan meter sama dengan 80 Newton untuk gaya Lorentz-nya. Begitu anak-anak, bagaimana bisa dipahami ya untuk berlatih soal dan juga menguji kemampuan kalian. Silakan kalian kerjakan tugas di Portadik dengan teliti. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.